Hai semuanya, perkenalkan saya Mikaela Tiara Franciseta, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satyawacana dengan NIM 432023-005. Di sini saya akan memaparkan hasil mengenai telaah saya terhadap keempat artikel yang membahas tentang peran guru dalam memecahkan permasalahan di kelas, khususnya dalam meningkatkan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan berdasarkan hasil telaah, untuk artikel pertama itu dijelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas pembelajaran adalah kurangnya partisipasi siswa di kelas. Nah, ternyata masih banyak dijumpai bahwa siswa itu di kelas masih pasif, enggan bertanya, kurang percaya diri untuk menjawab dan bertanya pertanyaan, dan juga masih belum aktif dalam suatu kegiatan kelompok. Oleh karena itu, peran guru itu perlu menerapkan manajemen kelas yang efektif dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman, memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk bertanya dan menjawab, serta memberikan ruang lingkup yang nyaman dan aman. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan rasa percaya diri tiap peserta didik, serta untuk meningkatkan motivasi belajar agar siswa turut berperan aktif dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, pada artikel kedua, dibahas bahwa keaktifan siswa ini sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator maupun motivator bagi peserta didik itu sendiri. Nah, beberapa mode pembelajaran itu juga turut berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dan mode pembelajaran yang direkomendasikan antara lain ada problem-based learning, project-based learning, serta active learning. Diharapkan dengan menggunakan model ini, itu siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya untuk turut berpartisipasi dalam proses pembelajarannya seperti menjawab pertanyaan, berdiskusi, maupun bekerja sama. Dan pada artikel ketiga, itu dijelaskan bahwa keterlibatan siswa itu dipengaruhi juga adanya hubungan antara guru dan siswa, di mana dengan adanya komunikasi terbuka itu dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa sehingga siswa akan lebih terbuka dan dapat mau memiliki keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya kepercayaan diri, siswa lebih bebas dan leluasa, memiliki rasa aman dan nyaman untuk berpendapat, menjawab, maupun berdiskusi di dalam kelas, seperti itu. Dan berdasarkan ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola kelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan membangun komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dan pada artikel keempat, yaitu artikel mengenai best practice, itu dijelaskan bahwa guru itu memiliki peran tidak hanya menjelaskan materi, namun juga memiliki peran untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai proyek tertentu, guru dapat mengajak siswa untuk terlibat aktif dan berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya. Nah, dalam kegiatan tersebut, diharapkan guru dapat berperan baik sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi, serta berdiskusi dalam kelompok. Dan melalui pembelajaran yang kontekstual serta kolaboratif ini, diharapkan siswa dapat lebih aktif bertanya, menjawab pertanyaan, bekerja sama, serta mampu menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai calon guru, saya melihat bahwa praktik baik ini merupakan implementasi nyata dari suatu teori yang dijelaskan pada ketiga artikel sebelumnya. Bagi saya sendiri, praktik baik yang dapat saya terapkan yaitu saya dapat memilih suatu model pembelajaran
yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa seperti problem based learning maupun project based learning, dan juga merancang suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu. Selain itu, berdasarkan keempat artikel, saya jadi mengetahui bahwa guru itu perlu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui pengelolaan kelas yang efektif, komunikatif, positif, dan pembelajaran yang aktif kolaboratif. Dengan demikian, siswa itu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, jadi berdasarkan praktik baik tersebut, harapan saya dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam rancangan pembelajaran saya ke depannya sebagai guru. Dan saya berterima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya harap berdasarkan refleksi dan paparan telaah saya dapat menerapkan di kemudian hari. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.